وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsan yaumiddin amma ba'd. Hadirin kiram, para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang kami muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat menunaikan sebagian kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat salam tidak lupa kita panjatkan dengan penuh harapan semoga kita semua besok di hari kiamat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami muliakan, dalam kesempatan ini akan kami bacakan beberapa ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang menekankan agar kita selalu berpegang teguh terhadap agama kita. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah berfirman menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ataupun dalam ayat yang lagi adalah wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Ayat-ayat ini adalah pengertiannya seiring sekatam ya. Ya dah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pimpinan kalian semua. Tetapi sekiranya terjadi pertentangan antara aturan manusia dengan aturan Allah, maka kembalikan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Kemudian ayat yang kedua tadi adalah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua dalam agama Islam secara totalitas. Dan jangan ikuti jalannya syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh kita yang sangat nyata. Yang ketiga kami bacakan ayat adalah wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, dan jangan sekali-kali bercerai-berai. Di tiga ayat ini adalah ya pengertiannya sama, bahasanya lain, tetapi adalah yang dimaksudkan dari ketiga ayat tersebut pengertiannya adalah sama. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW ada suatu ungkapan hadis, usikum bima i'tasantum bihi lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku wasiatkan kepada kalian semua, wahai umatku, untuk selalu berpegang teguh kepadanya. Jika kalian semua berpegang teguh kepadanya, maka tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Apakah itu yang dimasukkan Nabi? Yaitu kitab Allah wa sunnati, kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau kitab Al-Quran banyak bahasa penguatan-penguatan ataupun ayat-ayat yang menjadikan bahwa Quran itu pasti benarnya, pasti paling baiknya dan lain sebagainya. Di antaranya ada suatu ayat, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itulah yang menunjukkan kepada sesuatu yang paling lurus, yang paling benar. Lillati hiya aqwam. Ataupun di dalam ayat surat Al-Baqarah itu Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin dan lain sebagainya. Itu Al-Qur'an. Kemudian kalau hadis Nabi, ada jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah berdasarkan keinginan nafsunya,
ataupun keinginan-keinginan pribadinya, tapi semuanya adalah berdasarkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah penegasan kaitannya dengan apa? Hadis Nabi itu dijamin kebenarannya adalah wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa Nabi kepadamu, yang diberikan Nabi kepadamu adalah ambillah, ikutilah. Dan apapun yang dilarang oleh Nabi, hendaknya kalian harus menjauhi. Kemudian ada lagi sebuah ayat apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, apabila kalian semua benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah diriku, kata Nabi firman Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad. Katakan Muhammad, apabila kalian semua benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain terkecuali harus mengikuti Rasulullah SAW. Tuhibbuni ittabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita bisa mengikuti Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, barulah Allah akan mau mencintai kita. Barulah Allah berkenan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ayat-ayat yang kami bacakan tadi adalah menunjukkan bahwa kebenaran hakiki itu apabila kita mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Rasul. Sesuai dengan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usikum bima atasantum bihi lan tadillu abada. Telah aku wasiatkan kepada kalian semua masalah yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya tidak pernah akan tersesat untuk selama-lamanya. Ataupun ada bahasa hadis yang lain apa? Taraktu fikum saqalaini. Aku tinggalkan kalian semua dua pegangan yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Apabila kita berpegang teguh kepadanya tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu kitabullah wa sunnati. Ya, kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasul. Maka sekarang banyak ataupun di akhir zaman nanti tentunya adalah banyak kebenaran-kebenaran yang diungkapkan, tetapi kebenaran-kebenaran yang relatif ya. Jadi sesuatu yang benar menurut kami belum tentu benar menurut Bapak. Yang benar untuk si A belum tentu benar menurut si B, si C dan lain sebagainya. Tetapi nanti kebenaran yang hakiki yaitu adalah ketika kita mengikuti kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Oleh sebab itu hilangkan semua keraguan-keraguan kita tentang Al-Quran, hilangkan semua keraguan-keraguan kita tentang hadis Nabi. Mulai adanya Islam liberal di Indonesia, dulu sudah banyak umat Islam mulai dikecoh atau mulai disesatkan dengan ungkapan-ungkapan orang Islam itu sendiri. Di antaranya mulai dijauhkan dari hadis. Ada bahasanya adalah Islam ingkar hadis. Kemudian ada bahasa lagi yang bahasa itu adalah hadis Nabi sebagian sudah tidak relevan dalam kehidupan di akhir zaman. Ini adalah merupakan suatu penyesatan-penyesatan yang menginginkan agar umat Islam jauh dari hadis Nabi, jauh dari kitab suci Al-Quran. Ini adalah merupakan suatu penyesatan yang harus kita sikapi tadi. Karena kembali lagi bagaimanapun juga Quran itu adalah firman Allah yang tahu baik dan buruk, yang membuat akibat sebab musabab semuanya adalah Allah. Jadi kebenaran hakikinya adalah milik Allah. Sedangkan hadis Nabi adalah Nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu terkecuali berdasarkan firman Allah yang tentunya juga pasti benar. Maka kalau kita sudah yakin bahwa itu hadis Nabi, wajib kita untuk yakin bahwa itu benar secara hakikinya. Jangan mengikuti akal kita. Jangan mengikuti akal kita, jangan mengikuti kebanyakan persepsi manusia dan lain sebagainya. Di dalam ayat Al-Quran Allah juga mengingatkan bagi kaitannya dengan masalah kadang-kadang kita egois, mengikuti pendapat kita, mengikuti kemauan kita. Satu contoh
Dalam sebuah ayat Allah menegaskan walawit taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim muridun. Ada isyarat Allah Subhanahu wa taala menyinggung kepada kita semua kaitannya dengan seperti itu. Apabila kebenaran itu diukur dengan keinginan manusia. Apabila walawit tabal haqqu ahwa'ahum, keinginan manusia, la fasadatis samawati wa ard, niscaya pasti akan rusak kehidupan di dunia ini. Langit bumi semuanya akan hancur kalau kebenaran itu ukurannya adalah keinginan manusia. Padahal bal atainahum bidzikrihim, Allah telah memberikan kepada mereka petunjuk yang paling benar. Bal atainahum bidzikrihim. Zikir ini adalah agama, zikir ini adalah Al-Qur'an. Bal atainahum bidzikrihim. Tetapi bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim muridun. Tapi kebanyakan manusia justru dari agama itu berpaling. Mereka jauh dari agama. Kayaknya kembali lagi tadi kalau kebenaran itu mengikuti keinginan kita masing-masing, ya sudah hancur kehidupan dunia ini. Ataupun ketika kebenaran itu diukur dengan keinginan kebanyakan manusia, itu juga akan menjadikan suatu kesesatan di mana-mana. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah, wa in tuti aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kita hanya ikut-ikutan dengan kebanyakan manusia yang dilakukannya, maka pasti kita akan disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan manusia di akhir zaman itu bukan orang pintar, hanya orang yang bisa bicara tetapi bukan pintar. Maka kalau kita ikut-ikutan mereka, ya justru kita akan disesatkan. Wa in tuti aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kita hanya ikut-ikutan kebanyakan manusia, maka kita pasti nanti akan disesatkan. Sama ungkapan yang tadi, Pak, ya. Sebagian umat Islam yang mengatakan hadis Nabi sudah tidak relevan dalam kehidupan akhir zaman. Ya sudah, kalau kita mengikuti mereka, kita akan disesatkan dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti akal pikiran mereka, untuk memenuhi kepentingan nafsu mereka, sampai tidak mau mengikuti hadis Nabi. Ya akhirnya tersesat. Allah mengisyaratkannya di situ adalah wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhon wa innadh-dhonna. Dari apa jenah? Mereka kebanyakan itu hanya mengikuti persangkaan, otak-atik akal mereka. Kebenaran hakiki ya kembali lagi ketika kita mengikuti aturan Allah, Al-Quran dan hadis. Kalau kita mengikuti pola pikir manusia, mereka hanya persangkaan. Yang tahu sebab musabab nanti terjadi bagaimana, yang buruk dan baik itu hanya Allah. Kan yang bikin sebab musabab itu Allah, ya. Makanya kembali lagi kita harus sepenuhnya mengikuti agama dengan baik. Maka juga pernah kami sampaikan hadis Nabi yang menggambarkan ukuran keimanan seseorang itu ditentukan dengan 4 masalah pokok. Di antaranya yang pertama adalah yang penting orang itu tunduk patuh terhadap segala perintah at-taslim li amrillah. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah at-tafwid ilallah, pasrah sepenuhnya apapun aturan Allah ataupun istilahnya pilihan Allah terhadap diri kita, itulah yang paling terbaik. At-tafwid ilallah. Hanya masalahnya bukan masalah keinginan kita ataupun keinginan Allah, kita menyikapi apa yang terjadi, itu yang menjadi suatu kebaikan, ya. Kalau kita menyikapinya apa pilihan Allah kepada kita itu tidak sesuai syariat agama, ya kita menjadi sesuatu yang buruk. Jangankan masalah maksiat, masalah taat sekalipun, kalau kita mengikuti nafsu kita bukan mengikuti Allah, ya akan menjadi buruk juga, ya. Jangankan maksiat, taat sekalipun. Suatu contoh misalkan orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena riya, karena ujub, karena takabur, ya menjadi buruk juga, karena yang ditetapkan oleh Allah kepada kita tidak disikapi dengan benar sesuai dengan aturan syariat.
syariat. Begitu juga nikmat, begitu juga musibah, begitu juga yang lain-lainnya. Ketika kita menyikapinya salah, maka menjadi suatu keburukan. Tetapi kalau menyikapinya benar, maka pilihan Allah itu kepada kita itulah yang paling baik. Itu di antara tafwid. Kemudian selanjutnya adalah tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Itu kalau orang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu adalah bahasanya sikoh, ya. Sikoh apa aja? Kumandel, bahasa orang Jawa kadang-kadang dengan bahasa kumandel. Kumandel kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita dapatkan nantinya itu semuanya adalah fadl Allah, bukan dari usaha kita. Jadi bahasa seperti ini begini pengertian seperti itu sudah begitu sangat simpelnya. Ilmu seperti itu sudah kita mengetahui bahkan sering kita jadikan wiridan kalimat-kalimatnya. Akan tetapi kembali lagi adalah belum sepenuhnya kita resapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu contoh bahasa misalkan adalah masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau dikehendaki Allah pasti terjadi, tapi kalau tidak dikehendaki Allah tidak mungkin terjadi. Ataupun dengan bahasa yang lain yang sering kita gunakan wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya bagi manusia, tidak ada kekuatan bagi manusia untuk menggapai yang diinginkan atau menjauh dari sesuatu yang tidak diinginkan terkecuali mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya kembali lagi harus tawakal. Kalau kita tawakal kepada Allah, ya kita akan dikecoh oleh pola pikir akal kita ataupun prediksi-prediksi yang menyesatkan. Harus tetap tawakal kepada Allah. Kita wajib usaha, misalnya ya. Secara syariat kita wajib usaha. Tetapi semua hasil dari usaha kita bukan hasil dari usaha kita, tetapi semuanya adalah mutlak pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus tawakal kepada Allah. Nah, ya. Itu adalah keimanan harus demikian. Kemudian harus sabar. Itu adalah keimanan. Kalau tidak mempunyai itu, maka kita tidak dianggap oleh Nabi sebagai orang yang beriman. Kemudian dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang kami sampaikan, kesimpulannya diantaranya adalah sebenarnya fa'arid jami'an niyyatika wa akhlaqika wa a'malika wa aqwalika 'alal kitab was sunnah fa khudh ma wafaqa wa da' ma khalafa wa'mal 'alal akhtiyat wattabi al ahsan abada. Ini kesimpulan dari ayat-ayat ataupun hadis yang kami sampaikan tadi adalah ukurlah segala keinginanmu, niatmu, ataupun akhlak perbuatanmu, ucapanmu, semuanya ukurannya baik ataupun buruk, ya, benar ataupun salah, itu adalah kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Ya. Kesimpulannya adalah niat kita ukurlah segala niat keinginan kita, ataupun yang kita ucapkan ataupun yang kita perbuat itu dengan kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasul. Kalau cocok sesuai lakukan, tetapi kalau tidak sesuai bertentangan dengan kitab suci Al-Quran segera tinggalkan. Wada' ma khalafa wa'mal ala hatiyat. Kemudian beramallah sesuai kitab suci Al-Quran dengan hati-hati. Wattabi al-ahsan. Ikutilah pendapat yang lebih baik. Kalau seandainya tadi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Ikutilah pendapat yang paling baik. Ataupun bahasa lagi adalah kalau bahasa bahasa kaidah fikih itu al-khuruj minal khilaf mustahab. Kalau ada yang mengatakan ini boleh, ini tidak. Nah, ikutilah yang lebih baik, yang lebih aman. Kalau ada yang mengatakan tidak, jangan dilakukan supaya kita aman. Satu contoh problem adalah mengucapkan selamat Natal. Ada yang mengatakan boleh, tetapi banyak yang mengatakan tidak boleh. Tinggalkan supaya kita aman. Itu contoh wattabi al-ahsan. Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah anna tafawutal mu'minin fil qurbi minallahi ala hasbi tafawutihim fi mutabatir rasul wa innahu kullama kanat al mutaba'ah akmal kanat al qurbu minallahi atam wa kanat al ma'rifah bi ajal.
Kesimpulan yang kedua dari ayat-ayat dan hadis yang kami baca tadi adalah ketahuilah dekat dan jauhnya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala tergantung pada baik dan buruknya orang itu mengikuti sunnah Rasulnya. Jadi semakin baik orang itu mengikuti sunnah-sunnah Rasul, maka semakin dekat pula orang itu dengan dari Allah. Semakin jauh mereka dari sunnah-sunnah Rasul, maka semakin jauh pula orang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kesimpulan yang kedua, Pak ya. Dari ayat-ayat yang kami sampaikan atau hadis-hadis tadi adalah anna tafawutal mu'minin fil qurbi minallah ala hasbi tafawutihim fi mutabatir Rasul. Adalah dekat dan jauhnya seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala ditentukan dengan baik dan buruknya orang itu mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Semakin sempurna orang itu mengikuti sunnah Rasul, maka semakin dekat pula kedudukan orang itu di hadapan Allah. Semakin tinggi derajat orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemakrifatannya ya tentunya lebih semakin terang. Kemakrifatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala semakin terang, semakin jelas. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ya wa kullu man yubalik fit tamassuk bil kitab was sunnah wa lam yubaddil wus'ahu fi mutabatir rasul wa huwa ma'a dzalika yadda'i inna lahu makanatan minallah fala taltafit ilaihi. Ya. Apabila ada seorang tokoh, seorang ustaz, kiai, ulama dan lain sebagainya, kalau dia tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti kitab suci Al-Quran, tidak bersungguh-sungguh berpegang teguh terhadap kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi, dia tidak mencurahkan segala kemampuannya untuk mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi, kok dia mengaku-ngaku dia orang yang dekat dengan Allah, wali Allah dan lain sebagainya, jangan hiraukan pendapat itu. Jangan hiraukan pengakuan mereka. Karena kembali lagi tadi adalah bahasa kebenaran secara hakiki mutlak ketika kita mengikuti Al-Quran dan hadis. Kalau ada orang tidak mengikuti Al-Quran dan hadis, mengaku-ngaku dia benar, dia dekat dengan Allah, jangan hiraukan ungkapannya, jangan ikuti ataupun jangan terkecoh dengan ucapannya. Ya. Itu adalah kaitannya dengan tadi kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang kita sampaikan di awal tersebut. Tadi kita sebagai orang awam juga harus sadar, Pak ya. Kita sebagai orang awam tidak kemudian semestinya kita bisa langsung mengikuti Al-Quran dan hadis. Jangankan tahu arti maksud Al-Quran dan hadis ya. Kadang-kadang baca Al-Quran saja kadang dia masih belepotan, apalagi mengartikan dan seterusnya. Makanya solusinya ya kita harus ikuti ulama. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat adalah fasalu ahladzikri in kuntum la ta. Kita tidak mungkin, kita kelas-kelas kita, orang awam seperti kita kemudian langsung mengaji Al-Qur'an. Pokoknya harus ikut Al-Qur'an, semuanya salah. Tidak bisa. Harus mengikuti ahlinya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tidak bisa mengetahui secara baku apa isi Al-Qur'an itu sendiri, apa hadis-hadis itu sendiri isinya. Makanya kita kembali wajib untuk mengikuti ahlinya, bertanya kepada ahlinya. Dengan bahasa lain kita wajib belajar ilmu agama. Jadi dengan kata lain kita wajib belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama kemarin sudah kami sampaikan dalam pertemuan yang kemarin adalah kaitannya dengan masalah tauhid, kaitannya dengan masalah syariat Islam, kemudian tasawuf untuk peningkatan kualitas kita. Itu adalah wajib. Kalau kita tidak mengikuti itu ya sudah, berarti kita jauh dari Al-Qur'an, kita jauh dari hadis Nabi. Pasti tersesat, bahasanya pasti tersesat. Yang tidak tersesat hanyalah yang mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi ya. Makanya bahasa-bahasa dulu adalah ataupun ulama-ulama dulu kan bahasanya demikian simpel, Pak ya.
Bahasanya simpel adalah tidak ada pendapat ulama mujtahid yang keluar dari konteks Al-Quran dan hadis. Meskipun nanti seandainya beda, semuanya dasarnya dari Al-Quran dan hadis, gitu Pak ya. Satu contoh kecil, satu contoh misalkan adalah pendapat Imam Syafi'i yang membatalkan wudhu itu bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan. Tetapi pendapat Imam Malik adalah ketika suami istri melakukan hubungan suami istri, ya, meskipun beda pendapatnya, kedua-duanya mengambil dari dasar ayat suci Al-Quran. Aula mastumun nisa. Jadi keduanya tidak lepas dari Al-Quran dan hadis. Makanya jangan kemudian kita sok-sokan. Nah, kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian kita mengabaikan ijtihadnya para ulama. Ulama berijtihad tidak lepas dari Al-Quran dan hadis. Hanya persepsinya mungkin yang beda. Hasil dari ijtihadnya yang beda, tapi semuanya tidak lepas dari Al-Quran dan hadis. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, jadi ahli dzikri dalam ayat Al-Quran tersebut yang dimasukkan adalah al-ulama. Kenapa kok kita mentafsirkan itu ulama? Karena ada pengertian setelahnya adalah in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak tahu gitu ya. Kalau kita tahu, ya tidak perlu kita tanya. Jadi in kuntum la ta'lamun. Yang ditanya tentunya adalah orang yang tahu, orang yang berilmu, para ulama. Makanya sampai-sampai ada bahasa hadis Nabi, al ulama warasatul ambiya. Ulama itulah pewaris para nabi. Berarti kalau kita ngikuti ulama, ngikuti nabi. Jadi al ulama warasatul ambiya. Meskipun di akhir zaman kita juga harus seleksi mengikuti ulama-ulama yang bagaimana. Kita harus juga hati-hati mengikuti ulama-ulama yang bagaimana. Tetapi konteksnya adalah mereka ahlud dzikri. Kemudian dalam bahasa-bahasa hadis yang kemarin juga sudah kami sampaikan, diantaranya adalah may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, ya memang harus paham agama. Kalau tidak paham agama, tidak mungkin orang itu bisa menjadi orang yang baik. Kemudian ada bahasa hadis Nabi yang kita sikapi dalam masalah akhir zaman seperti ini. Kita jangan bahasanya pesimis ataupun jangan bahasanya minder ya. Minder. Ada bahasa hadis Nabi adalah bada'ad din ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghuraba. Ya. Jadi bada'ad din ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghuraba. Nabi kita Muhammad SAW telah memperingatkan kita jangan menjadi orang yang kecil hati. Agama pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu dianggap aneh. Agama Islam pertama kali dibawa Nabi, disampaikan oleh Nabi, didakwahkan oleh Nabi ke kaum jahiliyah Quraisy, ya, atau ke jahiliyah orang Arab, itu dianggapnya sesuatu yang aneh. Bahkan sampai-sampai Nabi dikatakan orang gila dan lain sebagainya. Nah, kembali di akhir zaman akan seperti itu lagi, gitu loh Pak. Wasayaudu ghoriban. Orang yang benar-benar mengikuti sunnah Rasul, mengikuti Al-Quran dan hadis di akhir zaman, ya banyak cercaan, banyak orang-orang yang mencemooh dan lain sebagainya. Dianggap orang itu aneh, dianggap orang itu salah dan lain sebagainya. Ketika orang itu kembali tetap berpegang teguh terhadap agama, wasayaudu ghoriban. Akhir zaman akan kembali orang yang berpegang teguh terhadap agama dianggap orang-orang yang aneh. Tetapi jaminan Nabi adalah fatuba lil ghuraba. Sungguh sangat beruntung bagi orang-orang yang tetap mampu berpegang teguh dalam agama, meskipun ya dianggap ghuraba tadi, dianggap orang-orang yang aneh, orang-orang yang asing. Tetapi sungguh sangat beruntung mereka. Fatuba lil ghuraba. Bahkan ada bahasa hadis Nabi yang lain adalah at-tamassuk bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahidin. Ini adalah janji Nabi ya. Orang yang berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Rasul, maksudnya adalah agama di akhir zaman, yaitu ketika umat Muhammad banyak yang lari dari agama, maka mereka akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. 100 pahalanya 100 orang yang mati syahid. Begitu sangat luar biasanya. Karena begitu sangat beratnya.
Kalau kita perang melawan orang kafir itu mudah, tapi kalau kita perang melawan perasaan, melawan apa? Itu adalah begitu sangat luar biasa dahsyatnya. Makanya sampai-sampai Nabi menggambarkan adalah apa? Kita baru menyelesaikan perang kecil dan kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Para sahabat bertanya, adakah perang yang lebih besar, yang lebih hebat dibandingkan perang Badar? Ada, yaitu perang melawan nafsu masing-masing. Ya di antaranya akhir zaman seperti ini. Apakah kita mengikuti nafsu, mengikuti keinginan mengikuti kebanyakan orang di akhir zaman seperti ini, atau kita tetap berpegang teguh terhadap agama. At-tamassuk bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Orang yang benar-benar berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Rasul ketika kebanyakan umat sudah rusak, maka mereka akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Kemudian rusaknya umat Muhammad itu bagaimana? Umat Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Kok dikatakan Nabi sendiri, dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, rusak itu bagaimana? Contoh-contoh rusaknya umat Muhammad yang digambarkan oleh Nabi ataupun sahabat Abdullah bin Mas'ud diantaranya adalah ketika fitnah sudah terjadi di mana-mana. Fitnah itu contohnya diantaranya adalah apa? Al-kabir wa yarbu fiha as-shaghir. Ya. Orang-orang tua sudah diatur oleh anak-anak kecil. Orang tua ngikuti anak. Ini ya rusaknya umat Muhammad nanti diantaranya seperti itu. Ketika anak-anak sudah tidak bisa dikendalikan oleh orang tuanya. Bahasa pepatah Jawa itu apa? Gudel nyusu apa Pak? Yang orang Jawa tahu. Ya itu ya akhir rusaknya umat Muhammad diantaranya itu nanti adalah ketika yang tua sudah diatur oleh anak-anak kecil. Ataupun kalau bahasa yang lebih jauh lagi adalah ayat Al-Quran itu adalah wa'lam wa anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anantum. Kalau bahasa yang lebih tinggi dalam ayat Al-Quran itu adalah ingat wahai wahai umat, pada diri kalian semua Allah telah mengutus Rasul. Kalau Rasul kok ikut kalian, maka ya akan menjadi rusak. Orang tua itu orang yang sudah pengalaman, yang sudah banyak ilmunya, yang sudah. Kalau ngikuti yang muda-muda, yang kecil-kecil, ya sudah. Bahasa rusaknya umat Muhammad digambarkan Nabi kita Muhammad adalah kembali seperti itu. Sekarang juga sudah banyak orang tua yang tidak berani kepada anaknya. Bahkan menentukan sekolahan itu kadang-kadang sekarang kita tidak berani. Wah nanti kalau dipaksa ini itu, nanti kalau tidak mau malah gimana. Ayo, di antaranya orang tua sudah ya Allah alam, memang itu sudah sudah diprediksi oleh Nabi pada zaman dahulu seperti itu. Orang tua tidak berani kepada anaknya. Dalam mengambil sikap saja orang tua kadang-kadang ya takut. Ketika ada anak pacaran, wah kalau nanti tidak dapat seperti orang itu, nanti bagaimana? Wah kalau nanti pokoknya seperti itu terus nanti akhirnya. Entah itu benar atau tidak salahnya. Tapi ya konteksnya tetap adalah yang diprediksi Nabi, umat Muhammad sudah banyak yang rusak ketika sudah terjadi masalah yang seperti itu. Kemudian diantaranya lagi adalah yajri 'alaiha an-nasu yattakhiduna fiha sunnatan idan ghabarat wa amalan bi ghairiha hadza munkarun. Di antaranya lagi adalah ketika mereka pada manusia banyak menggunakan sunnah-sunnah idan ghabarat wa amalan bi ghairiha. Mereka ketika sudah tahu ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Rasul, tetapi mereka justru mengabaikan itu dan mereka mengamalkan selain dari itu. Ya banyak sekarang Pak ya. Makanya bahasa ini ya, ayat Al-Quran kaitannya dengan sesatnya umat-umat sebelum umat Muhammad ataupun umat Muhammad itu sendiri, diantaranya demikian. Kadang orang yang tersesat itu bukan orang yang tidak tahu. Ya banyak orang yang tidak tahu tersesat, jelas ya.
Tetapi tidak semuanya orang yang tersesat itu orang yang tidak tahu. Ya. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang tersesat itu diibaratkan, dijelaskan oleh Nabi adalah mereka bukannya tidak tahu, tetapi hasadam min indi anfusihim. Ya. Tetapi karena mereka hasud terhadap Nabi kita Muhammad SAW sehingga mereka tersesat tidak mau mengikuti Nabi kita. Kalau umat Muhammad mungkin diantaranya adalah hasud antara tokoh, ataupun diantaranya karena kepentingan-kepentingan dunia. Karena Allah juga mengisyaratkan wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau tukar agamaku, ayat-ayatku dengan dunia. Banyak orang yang karena mempertahankan kepentingan-kepentingan duniawiyahnya, entah harta benda, entah jabatannya, entah ini itu dan lain sebagainya, sampai mengabaikan aturan-aturan Al-Quran dan hadis. Ya sudah seperti itu. Contoh misalkan gini Pak, kaitannya dengan hasadam min indi anfusihim adalah sekelompok umat Islam ataupun umat Islam tidak mau menerima kebenaran ormas Islam yang lain. Apa motifnya? Hasadam min indi anfusihim. Karena mereka hasud, mereka tidak rela ada orang lain hebat Ya orang dulu juga demikian. Ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani itu mengibaratkan mereka tidak mau iman kepada Nabi Muhammad, takut kehilangan kedudukan. Ya sekarang juga banyak ulama-ulama yang takut kehilangan kedudukannya, tidak mau menerima kebenaran dari yang lain. Ya Allah alam ya memang itu sudah digambarkan oleh Nabi pada zaman dahulu. Ataupun kepentingan tadi bahasanya ya pokoknya wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Kemudian diantaranya lagi adalah qala qailun mata hada ya abdu qala. Kemudian diantara lagi adalah rusaknya umat Muhammad, diantaranya lagi adalah ketika dalam kehidupan masyarakat sudah nampak begitu banyaknya orang yang berambisi ingin menjadi pemimpin tetapi dia tidak mempunyai sifat amanat. Nah, ini Pak ya. Di antara rusaknya umat Muhammad di akhir zaman itu adalah digambarkan dengan begitu banyaknya orang yang sangat berambisi ingin menjadi pemimpin tetapi dia tidak membekali diri dengan sifat amanat. Orang yang amanat begitu sangat sedikitnya tetapi yang menggebu-gebu ingin jadi pemimpin begitu sangat banyaknya. Sampai digambarkan kolat sedikit orang yang beramanat tetapi pemimpinnya begitu sangat banyaknya. Ya Allah, memang sudah seperti itu. Apapun yang diungkapkan oleh Nabi itu kan pasti benarnya karena tadi berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya sekarang juga seperti itu. Ini banyak orang yang mengejar amanat itu tidak tahu konteks dalam masa Al-Qur'an. Tahu banyak, Pak. Jadi dulu itu kami pernah menyampaikan suatu ayat yang ya pada dasarnya orang yang menggebu-gebu dalam amanat itu ya tahu. Jadi pernah mengambarkan apa? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa baina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Bahasanya demikian. Allah itu dulu pernah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung. Semuanya menolak amanat Allah karena takut tidak bisa menyampaikan atau menanggung amanat tersebut. Kemudian amanat tersebut diterima oleh manusia. Wa hamalahal insan. Kemudian Allah menyebut innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu sangat bodoh. Manusia itu sangat karena tadi mau menerima amanat. Yang mau menerima amanat tidak menyiapkan diri dengan sifat amanat saja sudah bodoh, sudah zalim. Apalagi yang mengejar, gitu ya. Apalagi yang mengejar-ngejar, menggebu-gebu ingin mendapatkan amanat. Makanya ada bahasa nasihat dari guru kami, bahasanya sangat simpel. Jadilah orang yang beramanat, jangan cari amanat. Ya simpel bahasanya ya. Jadilah orang-orang yang beramanat. Karena amanat kita sudah begitu sangat banyaknya. Jangan mengejar amanat. Umumnya orang mengabaikan amanat yang ada, tapi mengejar amanat yang belum ada. Nah, ini bahasanya kan demikian. Sekarang itu banyak kita adalah mengabaikan amanat yang sudah ada, tetapi mengejar amanat yang belum ada. Ya sudah akan menjadi terpuruk kita.
Itu diantaranya rusaknya umat Muhammad digambarkan seperti itu. Di antaranya lagi adalah waqallat fuqahaukum wa kasrat qurraukum. Nah, ini adalah bahasa kembali lagi seperti itu. Banyak qurra tetapi sangat sedikit yang faham agama. Nah, ya. Makanya adalah ini konteks bukan maksudnya melemahkan, tapi mari kita meningkatkan kualitas bahasanya Pak ya. Meningkatkan kualitas, jangan menjadikan suatu salah pemahaman. Di akhir zaman nanti banyak orang hafid Al-Quran, tetapi yang faham agama sedikit. Maka siapkan kalau memang terjun di Al-Quran, harus benar-benar siap hafal dan faham agama, supaya tidak dicap oleh hadis Nabi tadi. Karena bahaya. Bahasanya ini, orang yang hafal Al-Quran tidak paham agama, itu sangat bahaya. Bahayanya adalah orang yang hafal Al-Quran begitu sangat ditokohkan dalam masyarakat. Kalau tidak paham agama, maka sangat bahaya. Itu bahasa tadi yang disimpulkan Nabi adalah rusaknya itu nanti kalau banyak orang yang hafid Al-Quran tetapi agamanya tidak tahu, itu sangat bahaya. Jadi qallat fuqahaukum wa kasurat qurraukum. Bahkan sekarang ini jangankan masalah yang kurok benar, yang kurok yang tidak benar saja itu sangat banyaknya Pak. Jadi ya ada sisi baiknya dalam masalah syiar, tetapi begitu sangat buruknya dalam kualitas sekarang itu Pak ya. Jadi adalah kalau orang itu kuroknya sesuai dengan aturan ataupun aturan kiroah, itu adalah seandainya tidak paham masih mendapatkan ibadah karena adalah at-ta'abbud bitilawatih. Tetapi sekarang banyak orang yang hanya mendengarkan YouTube dan lain sebagainya, kemudian mengkreasi bacaan Al-Quran dengan semaunya sendiri tanpa aturan tajwid. Ini sudah banyak. Ini malah lebih parah lagi. Ini tidak hanya masuk dalam hadis ini, tetapi malah masuk dalam hadis apa? Kam min qori'in wal Qur'anu yal'anu. Ini harus hati-hati. Banyak orang pembaca Al-Quran, melantunkan Al-Quran, tapi justru Quran malah melaknati mereka. Karena mereka tidak memberi haknya Al-Quran tadi bahasanya ya. Kam min qori'in wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang pembaca Al-Quran menggebu-gebu, ya. Banyak hafal kata Al-Quran ini dan lain sebagainya, tapi justru Quran bukan menjadi syafaat, tetapi malah menjadi laknat. Nah, maka kita kembali lagi harus tadi fuqaha itu sangat pentingnya supaya kita paham. Seandainya jadi kurok yang lurus, yang benar-benar Quran menjadi syafaat. Nah. Kemudian diantaranya lagi adalah rusaknya umat Muhammad digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wal tamasatid dunya bi amalil akhirah wa tafaqquhu li ghairid din. Ini kembali lagi adalah kelihatannya ya sudah baik. Banyak persepsi masyarakat yang salah, yaitu adalah ketika memotivasi seseorang, anak dan lain sebagainya untuk belajar agama, tujuannya untuk kemakmuran dunia. Ini bahaya loh Pak. Ini rusaknya umat Muhammad diantaranya di situ. Melihat seorang ustadz, terkenal, menjadi orang kaya, akhirnya orang rame-rame ingin jadi ustadz biar jadi kaya, ya Pak. Ada mubalik kehidupannya begitu sangat mewah karena tablignya. Banyak orang mengejar ingin jadi mubalik karena ingin jadi orang Nah, ini sesat loh Pak dalam pandangan untuk agama ini. Agama jangan dijadikan alat untuk mencari dunia. Agama jangan dijadikan alat untuk mencari dunia. Kalau kita dapat dunia itu urusan Allah, itu pemberian Allah, tetapi jangan dijadikan alat untuk mencari dunia, bahaya. Ini bahasa Nabi adalah wal tamasatid dunya bi amalil akhirah. Di antara rusaknya umat Muhammad adalah ketika mereka mengejar dunia, mencari dunia dengan polesan amal-amal akhirat. Makanya ini bahasa problem juga bahasanya Pak ya. Orang kalau tidak yayasan itu sulit untuk berkembang. Tapi kalau yayasan nanti ujung-ujungnya adalah banyaknya adalah masalah dunia. Wallahu a'lam. Ini sudah menjadi gambaran apa yang ditakutkan oleh Nabi itu sendiri. Ya.
Wallahu alam. Ini kaitannya kajian, ini hanya sebatas kajian, Pak. Nah, kita jangan kemudian menuduh orang lain, wah kalau jadi yayasan kayak ini kemudian mencari dunia, wah itu urusan mereka. Cuma kajiannya diantaranya seperti tadi, bahasanya istilahnya apa? Jangan sekali-kali amal akhirat dijadikan sarana untuk mengejar dunia. Kita telah mengkhianati Nabi kalau kita melakukan seperti itu. Kemudian adalah banyak di akhir zaman nanti umat Muhammad lebih prioritas mengejar ilmu yang bukan ilmu agama. Ingin jadi dokter, ingin jadi ya Allah alam. Jadi biasanya adalah Allah alam, entah sekarang ini apa sudah mulai lagi atau dulu tidak tahu. Kalau dulu itu adalah banyak orang yang gengsi menyekolahkan anaknya di pesantren. Tetapi kalau di sekolah-sekolah favorit begitu sangat bangganya. Wah, sekolahnya di apa anaknya? Di kedokteran. Wah, di itu dan lain sebagainya, merasa sangat bangga, tersanjung. Tetapi kalau anaknya di mana? Di pesantren, itu merasa malu. Ayo Pak. Ngomongnya pelan-pelan, takut didengar orang kan. Ya Allah alam, memang bahasa Nabi seperti itu. Diisyaratkan di akhir zaman rusaknya umat Muhammad itu diantaranya nanti adalah ketika umat Muhammad sudah gengsi dengan agamanya. Mereka bangga dengan ilmu dunianya. Padahal dalam sebuah hadis Nabi telah menjelaskan adalah inna wa yabghadu aliman bid dunya wa jahilan biddin atau bila akhirah. Allah sangat benci orang-orang yang alim dalam masalah teori ilmu dunia tetapi bodoh masalah agama. Inna wa yabghadu aliman biddin wa jahilan inna wa alima yabghadu aliman fid dunya wa jahilan biddin. Allah sangat membenci orang-orang yang alim masalah dunia tetapi bodoh masalah agama. Itu diantara contoh-contoh rusaknya umat Muhammad. Maka ada bahasa ulama, ada bahasa ungkapan ahli hikmah yang kadang-kadang kita tidak sadar tapi juga terkecoh dalam pola pikir yang seperti ini. Di antaranya satu adalah istagholan nas bikasratil a'mal. Fastaghilu bihusnil a'mal, itu ya. Di akhir zaman umat Islam banyak orang yang begitu sangat sibuknya ingin memperbanyak amal. Tidak peduli amal itu benar atau salah, amal itu diterima oleh Allah atau tidak. Ketika sudah seperti itu, maka sebenarnya kamu lebih baik fastagilu bihusnil a'mal. Sibukkan dirimu untuk memperbaiki amal-amal yang sudah dilakukan. Jadi bihusnil a'mal. Suatu contoh solat, ya. Kita sudah solat. Kajilah solat itu sudah benar atau belum secara syariatnya. Secara tasawufnya kira-kira diterima oleh Allah atau tidaknya. Itu yang perlu penting. Kadang-kadang orang sholat itu belum lurus saja sudah mengejar wiridan ini itu dan lain sebagainya. Wallahu alam. Sholat belum benar saja sudah mengejar ingin dakwah ke sana-sana. Ya wallahu alam. Ini akhir zaman nanti ya seperti itu juga bahasanya. Kemudian selanjutnya adalah idastaghalan nasu bil fadail maka fastagilu bi itmamil faraid. Di akhir zaman nanti umat Islam terkecoh. Pokoknya ingin keutamaan amal atau bahasa lagi adalah fadhailul amal. Ketika orang mengejar itu maka sibukkan dirimu untuk bi'itmamil faraid, untuk menyempurnakan kewajiban. Karena kita melakukan amal sunat seutama apapun, kalau yang wajib masih belum sempurna, belum beres, keutamaan itu tidak akan pernah didapatkan. Jadi bahasanya demikian. Di antaranya lagi adalah idastaghalan nasu bi islahil alaniyah fastagilu bi islahis sirri. Banyak orang yang berusaha maksimal untuk mengcasing diri. Wah, ingin sok-sokan tampilannya seperti ulama besar, seperti orang zuhud, seorang ahli ibadah. Tetapi di dalam batinnya rapuh terhadap masalah tauhid. Nah, ini ya bahaya juga bahasanya seperti itu. Masalah tasawuf, masalah agama rapuh di dalam hati, tetapi penampilannya begitu sangat meyakinkan seperti ulama-ulama besar. Ya akhir zaman ya seperti itu juga nanti.
Maka ahli hikmah berwasiat kepada kita, fastagilu bi islahis sirri, sibukkan kalian untuk memperbaiki hati kalian masing-masing. Kemudian adalah idastaghalan nasu bi uyubin nas fastagilu bi anfusikum. Ini yang sangat simpel ya, begitu sangat banyak pepatah-pepatah, tapi kita juga masih belum begitu meresapinya. Perhatiannya, banyak manusia di akhir zaman itu adalah sibuk ngurusi kesalahan orang lain. Kalau sudah seperti itu, sibukkan dirimu untuk mengoreksi diri sendiri. Ya. Jadi di akhir zaman itu nanti ya banyak seperti itu ya. Jadi adalah orang itu begitu sangat sibuknya, begitu sangat semangatnya mencari kesalahan orang lain. Maka sibukkan dirimu untuk mengoreksi diri sendiri. Kemudian dan yang lagi adalah bi amaratid dunya fastagilu bi maratil akhirah. Banyak orang yang ingin membanggakan kehidupan dunianya, maka sibukkan dirimu untuk kebanggaan hidup di akhirat nanti, imarah atau memakmurkan. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya di akhir zaman adalah kita sering terkecoh dengan perasaan yang seperti ini. Yaitu adalah idastaghalan nasu bitolabi ridol makhlukin ya, fastagilu bitolabi ridollah. Banyak di akhir zaman nanti umat Islam menyenangkan orang lain, tetapi justru dia tidak peduli apakah itu diridhoi Allah atau tidak. Nah, ini ya bahaya Pak ya. Suatu contoh misalkan adalah ada adat istiadat yang sudah berbau maksiat, sudah maksiat. Nah, karena kita tidak enak dicemooh oleh tetangga-tetangga, wah orang itu tidak mau bergaul lah tentang ini dan lain sebagainya. Akhirnya kita ikut-ikutan melakukan itu, tidak memperhatikan lagi apakah itu diridhoi Allah atau tidak. Contoh ya kecil Pak ya, ini maksudnya nanti kita pola pikir kita untuk apa jenah? Untuk semakin cerdas dalam berpikir dalam masalah agama adalah satu contoh organan. Kalau kita dipanggil tetangga kita, ada acara organan, kita tidak berani tidak datang. Kenapa? Wah takut ini itu dan lain sebagainya. Tapi kita tidak takut Allah ini ridho atau tidak kalau kita datang ke situ. Ya banyak, tidak hanya masalah itu saja. Nanti ada kiaskan sendiri. Karena kaitannya setiap acara ataupun setiap masalah yang bertentangan dengan agama berarti mengundang murka Allah. Jangan mengejar orang lain senang dengan perbuatan kita, tetapi perbuatan kita mengundang murka Allah terhadap diri kita. Wallahu alam, ini bahasa di dalam bahasanya ulama hikmah, banyak nanti manusia di akhir zaman mengejar ridhonya, senangnya sesama makhluk, tetapi tidak peduli lagi apakah Allah itu ridho atau tidak. Maka sibukkan dirimu untuk mencari ridho Allah. Ini kajian Pak ya. Kajian Pak. Nanti kita berpikir masing-masing dalam menentukan hidup ataupun sikap kita dalam bermasyarakat. Mungkin itu pengantar pengajian kita, mungkin ada yang kita bahas, monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Kiai Muhammad Hafiz yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita untuk dunia maupun akhirat. Bagi bapak ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Ya, sambil nanti berdoa, ini ada minuman sambil menikmati. Pertama kali saya tanya Pak Kiai, izin Kiai ya. Ini karena saya sudah orang tua, jadi untuk meninggalkan anak-anak mungkin saya sendiri tidak tahu. Karena berapa hari lah atau berapa jam kita mau balik ke sana. Itu tadi masalah kamu berteguh Al-Quran dan Hadis tidak akan sesat. Dan tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa jangan sampai Al-Quran melaknat sama kita. Jadi jangan dimaksud melaknat sama kita itu macam mana, apa bacaannya, apa tafsirnya, apa tajwidnya, gimana? Tolong Pak Kiai sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau bahasa yang simpel itu adalah Quran itu mempunyai hak, itu Pak ya.
Kalau kita membaca Al-Quran kemudian tidak memberi haknya Al-Quran, maka kembali lagi tadi, kita dituntut oleh Al-Quran. Maksudnya demikian. Ketika kita membaca Al-Quran, itu ada kewajiban kita yang harus kita berikan yang menjadi haknya Al-Quran. Satu contoh kaitannya kalau masalah baca, Al-Quran itu mempunyai hak ketika kita membaca wajib sesuai dengan tajwid. Entah itu hurufnya, entah itu tasdidnya, panjang pendeknya dan lain sebagainya. Ketika kita membaca Al-Quran tanpa tajwid, berarti kita tidak memberi hak Al-Quran ketika membaca Al-Quran. Ya bisa jadi nanti kita dituntut oleh Al-Quran, kita dilaknat oleh Al-Quran, gitu ya. Bisa jadi kaitannya dengan masalah Al-Quran, haknya Al-Quran itu adalah Al-Quran adalah tuntunan. Ketika kita membaca Al-Quran, kita paham artinya, kemudian kita tidak melaksanakan, kita mengabaikan aturan yang disampaikan dalam Al-Quran. Ya Quran kembali lagi nanti akan menuntut kita. Itu bahasa kam min qari'in wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi justru Quran malah menjadi laknatnya. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ibu macam mana tanya? Nih, kasih. Selamat. Halo, Ibu yang nak bertanya. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Banyak sekali tadi tausiah yang disampaikan buat kita semua. Banyak hal yang sebenarnya kita benar-benar tidak tahu ya, atau mengabaikan kalau memang itu adalah suatu hal yang harus kita laksanakan. Seperti yang tadi disampaikan dalam hal membaca Al-Quran. Tadi Mbak Muji juga sudah menyampaikan. Cuman ada nggak batasannya? Kadang-kadang kan kita ini sering turun naik dalam baca Al-Quran. Kalau benar-benar kita tuh duduk mungkin dengan serius, mungkin kita membaca tuh benar-benar mengikuti tajwidnya. Tapi kadang-kadang kan sekedar baca cepat aja, baca ala kadarnya. Arti di situ akan menimbulkan suatu kesalahan. Apakah itu dia akan menerima laknat? Kedua, dan juga sering dilakukan oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu, terutama mungkin untuk mendidik anaknya. Kadang-kadang kan anak-anak ini kalau diajar serius susah. Mungkin dengan metode kita mungkin membaca dengan pakai lirik, pakai irama supaya anak itu bisa hafal. Apakah itu termasuk kategori yang akan mendapat laknat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi bahasa membaca Al-Quran kita mengabaikan haknya itu kalau kita mampu, Pak ya. Kalau kita tidak mampu ya sudah, tak itu bahasa Al-Quran. Bahasa hadis Nabi. Hadis Nabi itu adalah orang yang membaca Al-Quran dengan tak, maka dia mendapatkan pahala 1 atau pahala 2. Kemudian orang yang membaca Al-Quran dengan lihainya, dengan mahirnya, maka dia bersama al-muqarrabin al-abror. Bahasanya demikian. Jadi bahasa ketika kita membaca Al-Quran salah kemudian mendapatkan laknat adalah orang itu mampu belajar tapi tidak mau belajar membaca Al-Quran semaunya sendiri. Kalau dia sudah berusaha maksimal untuk belajar bacaan Al-Quran dengan benar, tapi kenyataannya kemampuannya hanya seperti itu, tetap saja kita mendapatkan pahalanya. Jadi bahasa yang tadi mengabaikan itu adalah ketika kita sebenarnya mampu, bisa benar tapi tidak mau berusaha. Sekarang kan banyak demikian, Pak ya. Orang itu kadang-kadang karena gengsi, ingin belajar, takut salah, malah tidak mau belajar, ya menjadi salah terus. Takut salahnya diketahui oleh orang lain, dia tidak mau belajar, pokoknya dibaca sendiri, malah salah terus. Ya, enak kita belajar, sekali disalahkan, kira kita rubah menjadi benar kan itu. Tapi banyak orang yang gengsi tidak mau belajar tadi, takut. Ya, mungkin di atas itu, Pak ya. Jadi bahasanya Al-Quran yal'anu itu adalah kalau kita tidak mau berusaha maksimal, kemudian kita seenaknya sendiri membaca Al-Quran itu sendiri.
Kemudian kaitannya dengan masalah metode, itu yang penting tidak ada unsur meremehkan. Makanya kembali lagi adalah ulama itu nanti menjadi khilafiyah karena kaitannya memberi kaidah meremehkan dan tidaknya, meremehkan dan menghormatinya. Bahasanya demikian, Al-Quran wajib kita hormati. Kalau kita remehkan hukumnya Jadi bahasanya seperti itu. Makanya kalau ini konteksnya untuk konteksnya apa anunya Sayyid Muhammad atau Sayyid Alwi adalah membaca Al-Quran dengan jalan-jalan, hukumnya haram. Dianggap meremehkan Al-Quran, tidak menghormati Al-Quran. Tapi konteksnya orang-orang penghafal Al-Quran kan adalah menghormati Al-Quran supaya tidak lepas dari Al-Quran. Ya bahasanya seperti itulah yang menjadi khilafiyah pendapat ulama. Ya, intinya kembali lagi pada tadi, wajib menghormati Al-Quran, haram meremehkan Al-Quran. Tetapi dalam dalam nasihat yang disampaikan oleh Gus Koyum itu sendiri adalah seandainya kita menggunakan lagu, jangan menggunakan lagunya nyanyi-nyanyian ataupun pakai alat musik. Itu sudah difatwakan oleh ulama dunia, hukumnya haram ya. Jangan membaca Al-Quran dengan lagu-lagu, dengan irama lagu-lagu. Jangan membaca Al-Quran dengan irama lagu-lagu. Makanya dulu ketika ada membaca Al-Quran dengan gending Jawa, begitu sangat ditentang oleh begitu banyak ulama. Karena mengikuti irama lagu, bahasanya demikian. Karena Al-Quran itu sudah ada lagunya sendiri, Pak ya? Iya, ada dari sebenarnya ada yang maksurah, ada maksurah dari Nabi ataupun dari ulama-ulama qurra itu sendiri. Maka jangan sampai mengikuti kita tradisinya orang kafir ataupun orang-orang fasik, bahasanya demikian, Pak ya. Sekarang kan banyak bahasanya, Pak ya. Kita ingin berjuang, ingin memperjuangkan suatu kebaikan syiar agama Islam, tapi justru kita mengikuti tradisinya orang kafir atau orang-orang fasik. Contoh kecil ini, Pak ya, kadang-kadang tidak kita sadari, yaitu adalah melantunkan sholawat-sholawat Nabi dengan bahasa irama lagu-lagu yang kurang ajar. Banyak sekarang, Pak ya. Ini kan semestinya niatnya mungkin baik, tetapi salah menyikapinya ya. Kadang-kadang adalah bahasanya adalah kita ingin melantunkan sholawat-sholawat, tetapi menggunakan irama lagu-lagu yang tidak pantas. Itu sebenarnya kita lahiriahnya dilihat orang itu meremehkan sholawat itu. Ini yang perlu disikapi lagi, kembali lagi adalah sesuatu yang wajib kita hormati, jangan kita melakukannya. Persepsi orang lain itu kita meremehkan karena menimbulkan fitnah. Mungkin ada lagi yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Yai. Kita tradisi bukan Yai, kayaknya semacam malam tahun baru Yai. Apakah kita itu mengikuti suatu kaum? Semisalnya di masyarakat kita, kalau sudah malam tahun baru itu entah acara di rumah, entah acara apa itu pakai bakar-bakar Yai. Nah, saya tidak tahu ini apa ini cuma sekedar niat ngumpul atau mungkin macam mana, apa itu mengikuti tradisi kaum Yahudi atau Nasrani Yai. Itu yang pertama. Yang kedua Yai mengenai bacaan Al-Quran. Di tempat kami kan ada kegiatan PAMI Yai. Ini mungkin dari gurunya ya, termasuk saya sendiri mungkin. Kalau untuk Al-Quran mungkin cara bacaannya sendiri mungkin masih, kalau saya sendiri masih belepotan lah Yai. Nah, menjadi guru PAMI Yai dengan kemampuan yang terbatas, bagaimana itu Yai untuk anak-anak PAMI itu sendiri? Apakah kami sebatas kemampuan kami atau kami harus cari guru yang lebih mumpuni untuk anak PAMI itu sendiri? Terima kasih Yai untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kembali lagi tadi Pak ya, kita hanya ingin ikut-ikutan.
Ketika kita ingin ikut-ikutan, kalau kita tidak jeli, bisa jadi tersesat dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Bahasana wa in tuti aksara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kami pribadi belum tahu kajiannya, apakah bakar-bakar itu tradisi dari mana, kami juga tidak tahu. Jadi tradisi ketika tahun baru adalah bakar-bakar entah bakar jagung, bakar ikan dan lain sebagainya, itu entah tradisi dari manapun kita juga tidak tahu. Oh alam, apakah itu memang tradisi dari non muslim atau tidaknya tidak tahu. Cuma bahasa lagi adalah ada bahasa ayat hadis Nabi yang perlu kita sikapi tadi, yaitu ada apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi di antara ukuran baiknya orang Islam itu ketika orang Islam itu selalu berusaha meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Makanya kemarin kami jawab ketika bagaimana cara hukumnya merayakan tahun baru. Ya, merayakannya itu tidak penting. Yang penting itu muhasabahnya pergantian tahun ataupun tambahnya waktu, menyikapi waktu, bukannya merayakannya. Baik itu tahun baru Islam ataupun tahun baru secara umum Masehi. Yang penting muhasabahnya, karena muhasabah ini yang yakni bahasanya, yang ada faedahnya, yang ada manfaatnya. Nah, kemudian lebih jauh lagi adalah nanti kalau bahasanya adalah ketika bakar-bakar itu membuat kita lalai segala-galanya, ataupun bahkan nanti masuk ke dalam kemaksiatan. Nah, itu malah lebih parah lagi. Karena tidak sedikit orang yang malam tahun baru itu merayakan tahun baru dengan bakar-bakaran, akhirnya subuhnya lewat. Ya alam. Nah ini ya kemungkinan besar banyak orang yang merayakan tahun baru akhirnya subuhnya lewat. Ini menjadi haram akhirnya kan gitu. Menjadi penyebab meninggalkan kewajiban. Jadi mungkin itu ya perlu dikaji lebih jauh, lebih banyak. Tapi kami tidak tahu apakah itu tradisi dari manapun, kami juga tidak tahu sepertinya. Nah, bagaimana? Kemudian kaitannya dengan masalah PAMI, ya sebenarnya adalah karena sementara itu adanya seperti itu, ya sudah seperti itu. Cuma jangan kemudian statement di situ. Kita harus berusaha untuk meningkatkan. Kita harus berusaha untuk bagaimana meningkatkan kualitas itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, saya mau bertanya di dalam surat Hud ayat 120 ini yang berbunyi wantaziru wa inna muntazirun. Nah, jadi maksud ayat ini guru kami kurang paham, tolong dijabai guru. Mudah-mudahan kami dapat hikmah dari surat ini guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi bahasa wantadiru inna muntadirun itu tidak hanya dalam ayat itu saja, Pak. Nanti mungkin ada beberapa ayat yang konteksnya sama dengan intadiru wantadiru inna muntadirun. Nah, konteks-konteks yang lain entah itu dalam ayat itu atau yang lainnya adalah yang kami tahu kaitannya dengan masalah permasalahan perdebatan antara umat Islam dengan non muslim. Ya, perdebatan Nabi dengan orang kafir. Tidak ada suatu kesepakatan, kemudian akhirnya ya iwan tadiru innamun. Ketika Nabi berdakwah bahasanya Pak ya, kemudian tidak diterima dakwahnya oleh kaum itu sendiri. Akhirnya ya wantadiru innamun tadirun. Ya sudah, nanti kalau sudah mati sama-sama mati, kita nanti tunggu apa yang terjadi, mana nanti hasilnya. Wantadiru innamun tadirun itu yang kami tahu diantaranya masalah seperti itu Pak. Ataupun bahasa kemarin itu ketika orang itu sudah mentok, ya sudah, besok akhiratlah kita yang akan menentukan kita. Apa yang kita mendapatkan adalah besok di akhirat nanti. Atau bahasa HRS kemarin kita nanti akan bertemu di pengadilan akhir. Nah, mungkin diantaranya hampir masalah seperti itu. Wantadiru inna muntadiru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya guru mengenai sholat. Sebagian ulama kadang-kala sholat harus diimbangi dengan wiridan. Sementara sholat dia belum berdiri tegak, wiridannya panjang. Yang ingin saya tanyakan, sholat yang benar itu gimana guru? Untuk pribadi saya, pada saat sholat kadang-kala baru aja Allahu Akbar, pikiran sudah kemana-mana. Kira-kira begitu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kalau konteksnya sholat, itu kita kembali kepada kaidahnya, Pak ya. Kaidah sholat itu adalah azkarun maksusa wa fa'alun maksusa muftatahatun bil takbir wa muhtatamun bil bisalam. Sholat kalau kaitannya bahasanya itu sholat, yang konteksnya yang mulai takbiratul ihram sampai salam. Adapun yang lain itu rangkaian, bahasanya demikian. Rangkaian untuk kesunatan itu adzan itu ya rangkaian kesunatan ketika ingin melakukan sholat. Iqamat juga demikian. Ataupun kadang-kadang dibacakan membaca doa terlebih dahulu supaya jauh dari godaan setan. Itu hanya rangkaian. Tetapi kalau konteks sholatnya adalah mulai takbiratul ihram sampai salam, itu konteks sholatnya. Kemudian sholat itu benar dan tidaknya urusan kaitannya dengan masalah suratun dohiratun, kita kembali kepada fikih. Suratun dohiratunnya kita harus kembali kepada fikih, yaitu adalah syarat sahnya sholat dilakukan, rukun-rukunnya sholat dilakukan, yang membatalkan sholat ditinggalkan. Ini baru hukum bahasanya sah. Bahasanya sah tetapi belum baik dalam konteks surah. Konteks surah itu lebih baik ketika sunat-sunatnya juga dilakukan gitu ya. Tetapi kalau sunatnya tidak dilakukan, sudah benar bahasanya demikian, tapi belum baik. Baiknya ketika ditambah dengan sunatnya. Ini baru konteks syariat ataupun suratun dohiratunnya. Tetapi untuk kebaikan benarnya lebih lagi daripada itu adalah harus ada hakikatun batinatun. Hakikatnya, hatinya harus ikut sholat. Kalau hatinya tidak ikut sholat, ya berarti hanya gambar saja nanti. Bahasanya demikian. Jadi kalau konteks lahiriahnya kita kembali kepada fikih atau hukum-hukum fikih atau syariatnya. Tetapi konteks untuk kesempurnaannya, baik itu lahiriahnya dengan batiniahnya, harus kita kembali juga hati. Kalau ada bahasa gini, Pak, bahasa hadis yang perlu kita harus kita tekankan terus-menerus ini adalah innallaha la yanzuru ila syuarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak menyaksikan, Allah tidak memperhatikan gambar kita, bentuk kita, amal kita, tetapi yang diperhatikan Allah adalah hati kita. Kalau kita sholat, kemudian hati kita tidak ikut sholat, Allah tidak menganggap kita sholat, kan gitu bahasanya, Pak ya. Nah ini lahiriah dari konteks hati tersebut. Karena Allah tidak melihat amal kita, tapi yang dilihat adalah hati kita. Kalau hati kita tidak ikut amal, berarti kita tidak mempunyai amal, kan? Ya mungkin itu ya. Jadi antaranya seperti itu. Adapun masalah dikit-dikit dan lain sebagainya itu adalah konteks usaha. Konteks usaha kita untuk menyempurnakan sholat itu sendiri. Ya. Izin guru, kalau boleh ini mohon pengetahuannya gimana caranya hati itu bisa nyatu pada saat menghadap Allah. Makasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi di antara kajian-kajian ulama itu adalah kita harus khusyuk, bahasanya demikian, Pak ya. Kita sholat itu harus khusyuk. Khusyuk itu diantaranya metodenya adalah kita selalu melihat tempat sujud. Kalau memang itu bisa mengantarkan kita khusyuk. Kalau itu tidak bisa, sebaiknya menjam supaya penglihatan kita tidak mengganggu pikiran kita. Nah, makanya sampai-sampai bahasa fikih itu demikian. Meskipun sekarang ya jarang diperhatikan, kan? Orang sholat pakai kain ataupun baju yang bergaris terlebih-lebih bergambar, itu hukumnya makruh. Mengganggu konsentrasi orang yang di belakangnya. Ini fikih, Pak.
Sebaiknya ketika kita sholat semua kan menggunakan pakaian yang polos supaya tidak mengganggu konsentrasi orang di belakang. Tapi ya seperti ini kadang-kadang sudah tidak begitu diperhatikan. Kemudian diantaranya lagi adalah kalau sekiranya kita bisa memahami apa yang kita baca untuk menghantarkan kita khusyuk adalah lisan kita mengucapkan kalimat, hati kita merenungi artinya ataupun merenungi artinya. Itu diantaranya pengantar kita khusyuk. Kalau kita tidak bisa seperti itu, ya kita memaksakan perasaan kita bahwa kita diawasi oleh Allah. Kita paksa perasaan kita harus selalu memikirkan bahwa kita ini diawasi oleh Allah. Ketika sholat diawasi oleh Allah. Itu diantara trik-trik ulama menggambarkan, mengusahakan sholat itu menjadi khusyuk. Maksudnya orang lain yang melihat. Nah itu biar kena Allah pun melihat Allah. Sebab itu mah benar kalian orang yang hati dari itu agak kurang hebat Abang tidak melihat upamu, melihat pangkatmu, melihat pakaianmu, tapi melihat hatimu. Saya mungkin ada saran dan pendapat. Kalau bertanya, kayaknya belum gula. Salah satunya, saya tadi berharap Pak Kiai bisa memberikan pencerahan kepada kami hanya satu fokus masalah sebenarnya. Kalau masalah tauhid ya tauhid, sehingga tidak muncul di dalam mereka ini hanya pengetahuan yang kulit luar saja. Dan ini berhak pada pengurus atau pada panitia mungkin untuk mengkaji betul-betul kajian yang betul-betul kita memfokuskan pada satu kajian. Karena bisa jadi kajian-kajian itu kita mungkin di tempat lain pernah juga mendengar itu. Tidak mungkin kita hanya bertanya lagi ke Pak Kiai hanya untuk membandingkan pendapat Kiai yang satu dengan pendapat yang lain. Yang kedua, akan lebih baik seandainya melalui panitia fokus kegiatan itu ya bisa seminggu sekali atau dalam 1 bulan bisa 2 minggu melalui Pak Kiai atau orang yang mungkin yang Pak Kiai percayai untuk membimbing kami jamaah yang di Baburisan. Kami jujur kami katakan bahwa kami sangat-sangat lama sekali. Saya ingat betul karena saya kebetulan kan tidak disebut di Pak Kiai. Kalau disebut itu dalam kajian tajwid itu agak susah kan gitu. Saya baca Al-Fatihah saya itu hampir 6 bulan 7 bulan baru bisa melihat Al-Fatihah saya itu benar atau tidak. Yang perlu kami pahami. Karena saya juga umur sudah 50 ke atas, otomatis kan kami tidak masuk pesantren dulu Pak Kiai. Tapi kami hanya di madrasah. Kalau SD itu selesai 2 tahun nanti yang 2 kami orang awam yang belajar. Tentunya pengetahuan tentang itu kalau diulang kembali itu akan lebih enak gitu. Dan jujur kami katakan ya bicara soal selama ini sama-sama menginginkanlah kaitan yang orang-orang seperti yang biasa yang tidak punya latar belakang yang mengatakan dan kami tidak mesti tanya lah nanti kalau banyak yang ingin ditanyakan yang akan lebih baik seandainya apa yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sarannya begitu sangat bagus dan saya sangat setuju. Cuma permasalahan di sini adalah kami ini hanya sebatas ingin memancing. Jadi kegiatan kami dengan kawan-kawan ini adalah memancing masjid-masjid supaya ada kajian. Dan memang tadi teori yang bagus demikian memang. Ketika ada suatu adalah kajian, pakai kitab, pakai apa, dikaji bersama-sama. Minimal adalah nanti ataupun di sini sebaiknya jamaah membawa catatan ataupun bawa kitabnya supaya fokus tadi dalam bahasannya.
Tetapi itu adalah ketika kajian-kajian itu rutin ya. Kalau kami ini kan adalah bahasanya memancing. Belum tentu 3 bulan 4 bulan kami kesini lagi. Kalau kami baca kitab nanti hanya basmalah saja. Jadi mungkin itu Pak ya. Kami tapi sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak. Itu sangat sangat bagus. Nanti biar itu jadi PR-nya pengurus Pak ya. Biar jadi PR-nya pengurus untuk mengusahakan kegiatan rutin dalam masjid ini kajian, bukan ceramah Pak ya. Kajian-kajian, entah itu kajian tauhid, entah itu fikih, entah itu masalah kiroahnya dan lain sebagainya. Bagus itu adalah nanti biar menjadi PR-nya pengurus. Jadi tujuan kami ke sini memang bukannya kajian, tapi kembali lagi tadi adalah memancing untuk minat jenis jamaah adanya suatu kajian dalam masjid-masjid ataupun musola-musola. Terima kasih banyak Pak masukannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai, apakah ibadahnya seseorang hamba bisa dikatakan mardud atau tertolak, bahkan bisa jadi maksiat apabila ibadahnya menetap dasari hukum fikih? Dan yang kedua, apakah ada amal ibadah yang tidak diridhoi Allah seperti doanya Nabi Sulaiman yang meminta diilhamkan kepadanya agar dapat mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya, dan meminta dijadikannya dapat beramal soleh yang diridhoi. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi bahasa menerima dan tidak menerima ibadah, memberi pahala atau tidak memberi pahala, memberi ridho ataupun tidak memberi ridho, itu hak prerogatif Allah sepenuhnya. Jadi kita tidak bisa tidak bisa menentukan atau tidak bisa. Jadi bahasanya itu adalah hak prerogatif Allah sepenuhnya. Tetapi adalah kita hanya berharap, bahasanya demikian ya. Kita hanya berusaha maksimal untuk berharap semuanya itu kita dapatkan, yaitu ibadah kita diterima, mendapatkan pahala atau mendapatkan ridha Allah dengan cara ilmiah yang harus kita pelajari. Satu contoh tadi adalah ibadah dohiriyah, bahasanya ya. Ibadah dohiriyah wajib mengikuti syariat, wajib mengikuti fikih. Kalau kita tidak mengikuti fikih, ya malah bahasanya tertolak tadi. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la yuqbalu. Setiap orang yang beribadah tanpa didasari ilmu, amal ibadahnya tidak diterima, ditolak oleh Allah. Begitu juga nanti ke tasawufnya. Satu contoh harus ikhlas, harus usul dan lain sebagainya. Karena kalau tidak ikhlas pun ya tidak akan diterima oleh Allah. Bahasa Allah ditegaskan wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisin. Kalian tidak diperintahkan oleh Allah beribadah melainkan harus dengan kalau tidak ikhlas ya berarti kembali lagi tadi tertolak dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga kaitannya masalah tertolak dan tidak mendapatkan pahala atau tidak, diridhoi dan tidaknya, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha maksimal untuk mengikuti aturan yang bakunya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, baiklah, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita minta kepada Bapak Kiai Muhammad Hafiz membacakan doa, dan semoga acara kita pada hari ini mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina ma huwa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alimna fit tawil wa faqihna fid din. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa ja'al talabidana wa ja'al dhurriyyatana min ahli ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhibatuyan. Allahumma hadina siratal mustaqim
المستقيم صراط الاستقامة والتوفيق صراط الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم